Sosok Tariana maling ayam yang tewas dianiaya di Subang. Uta inang Rp 30 juta dilunasi Dedi. Tangkur, Jawa Barat. Dedi Mulyadi saat menemui istri terduga pelaku maling ayam yang tewas dianiaya penjaga kandang dan perusahaan ayam sosok Tariana. Terduga maling ayam yang tewas dianiaya di Subang. Belakangan ini, kasus terduga maling ayam tewas dianiaya setelah terpergok mencuri di perusahaan peternakan di Kabupaten Subang menjadi sorotan viral. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 1 April tahun 2025, sekitar jam 23:30 WIB. Hal tersebut juga mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mantan anggota DPR RI itu menemui istri Tariana, Yeni, di kediamannya di Desa Sirap, Kecamatan Tanjung Siang, Jumat 4 April tahun 2025. Kepada Dedi Mulyadi, Yeni mengaku bahwa mendiang Tariana terlilit utang di Bank Emok hingga 30 juta rupiah. Tariana, istri, dan anak perempuannya yang masih SD secara pas-pasan. Selain itu, Tariana juga sesekali membantu pekerjaan sawah milik ibunya. Sebelum menikah dengan Yeni, Tariana sempat memiliki istri dan bercerai. Ia memiliki 3 anak dari istri sebelumnya. Yeni bercerita, Tariana pernah terpergok mencuri kencur di kebun warga. Namun, dia tidak mengetahui motif suaminya mencuri. Saya sama sekali tidak tahu motif suami saya mencuri untuk apa. Mungkin juga untuk bantu buat setor Bank Emok, kata Yeni saat berbincang dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di rumahnya, Jumat 4 April tahun 2025 pagi. Yeni mengaku tidak pernah mengetahui uang yang ia itu dari mana asalnya. Uang yang dikasih ke saya juga saya tak pernah tahu uang dapat dari mana, ungkap Yeni. Sepak terjang Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi bantu lunasi utang keluarga maling ayam yang tewas di Subang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantu melunasi utang keluarga Tariana, terduga maling ayam yang tewas dianiaya setelah terpergok mencuri di perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Subang. Keluarga Tariana diketahui memiliki utang sebesar 30 juta rupiah di Bank Emok atau rentenir dan lainnya, yang dananya digunakan untuk membangun rumah. Utang tersebut terungkap usai Gubernur Jabar mengunjungi rumah almarhum Tariana di Desa Sirap, Kecamatan Tanjung Siang. Tak hanya itu, Dedi juga mempertemukan keluarga korban dan keluarga para pelaku penganiayaan di kediamannya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Pendapatan jasa sewa locker room stasiun naik 50% di momen Lebaran. Dalam pertemuan itu, kedua belah keluarga sudah saling memaafkan atas kejadian penganiayaan terhadap Tariana yang berujung kematian. Baca berita tanpa iklan, gabung kompas.com. Baca juga, Dedi Mulyadi damaikan keluarga maling ayam dan keluarga pelaku penganiayaan ibu yang harus ikhlas. Keluarga Tariana
Kan problemnya sudah saya ikut selesaikan. Problem utang, segala macam kan? Justru ada hikmah di balik ini semua. Walaupun hikmahnya lebih kecil dibanding peristiwanya, ujar Dedi. Adapun tujuan Dedi mempertemukan dua keluarga tersebut adalah untuk membuat mereka saling memaafkan atas kejadian naas yang menimpa Tariana. Baca berita tanpa iklan. Gabung kompas.com. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perselisihan berkelanjutan. Ini saya sudah bertemu ya, keluarga korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan keluarga yang menganiayanya, yang sekarang ditahan di Polres, kata Dedi. Menurut dia, kejadian yang menyebabkan Tariana tewas ini disebabkan karena emosi sesaat 8 pekerja perusahaan peternakan ayam tanpa ada unsur kesengajaan. Mereka spontan setelah memergoki pencuri ayam. Baca juga kronologi. Pria diduga maling ayam tewas dihakimi. Masa di Subang, semua dilakukan karena emosi, karena kekhilafan, karena jumlah massa yang banyak. Pada akhirnya, 1 orang meninggal karena melakukan pencurian, kata Dedi. Saat ini, kasus penganiayaan yang berujung tewasnya Tariana sudah ditangani oleh Polres Subang. 8 orang pelaku penganiaya pun sudah diproses secara hukum. Tapi, mudah-mudahan upaya saling memaafkan ini semakin meringankan apa yang dijalani. Karena pengakuannya, ada yang memukul 1 kali, ada yang memukul pertama. Ya nanti, biarkan hukum yang membuktikan, kata Dedi sambil tersenyum seduh karena tidak tahan melihat istri korban yang selalu meneteskan air mata tersebut. Di samping itu, KDM juga berencana ingin membiayai pendidikan anak korban sampai di bangku kuliah agar semua bisa pintar dan merubah kehidupan menjadi lebih baik dan bisa membantu meringankan beban orang tuanya sendiri. KDM berencana membayar hutang dan membiayai keluarganya karena itu merupakan tugasnya dan kewajiban sebagai gubernur agar semua warganya bisa hidup sejahtera.